saudara-saudari yang terkasih, selamat datang kembali di Semangkuk Migodo. Pada hari ini di Minggu Advent yang ketiga, kita merayakan Minggu Sukacita, di mana warna liturgi yang akan digunakan saat misa-misa di hari Minggu itu, yaitu warna liturgi pink. Bacaan pada hari Minggu ketiga Advent ini bercerita tentang identitas seorang Yohanes Pembaptis. Jadi minggu lalu kita telah mendengar karya pelayanan Yohanes Pembaptis. Sekarang kita mendengar identitasnya. Bagaimana cara kita mengetahui identitas seorang Yohanes Pembaptis? Identitasnya kita temukan melalui jawaban-jawaban yang diajukan oleh para imam dan kaum Lewi kepada Yohanes Pembaptis. Jawabannya itu tegas. Jawabannya itu tidak bertele-tele. Apakah kamu Mesias? Bukan, dengan tanda seru. Lantas apakah kamu Elia? Bukan, dengan tanda seru. Jadi ini ingin menekankan bahwa Yohanes Pembaptis itu mengenal betul siapa dirinya, mengenal betul panggilan hidupnya. Oleh karena itu, yang menarik yang bisa kita sama-sama pelajari dari Yohanes Pembaptis adalah ketegasan bahwa dia sudah tahu kemana arah hidupnya, ketegasan untuk menentukan, ketegasan untuk mengambil posisi. Inilah yang bisa kita pelajari. Yohanes Pembaptis itu, ketegasan itu tidak muncul dari kekosongan, dari suatu hal yang tiba-tiba muncul gitu ya. Tapi kita harus sama-sama melihat bahwa Yohanes Pembaptis itu banyak untuk mencoba melihat ke dalam dirinya sendiri. Dari mana? Dari pengalaman padang gurun. Jadi Yohanes Pembaptis itu kan dikatakan sebagai orang yang tinggal di padang gurun. Dia adalah suara-suara yang berseru di padang gurun. Persis pada titik ini kita melihat bahwa gak cuma dia fisiknya yang tinggal di padang gurun, tapi hatinya pun juga menyesuaikan dengan kondisi padang gurun. Dia kesepian, dia berada sendirian, tidak punya teman, tidak ada teman ngobrol, tidak ada situasi yang membuat dia nyaman sebagai orang yang bisa hidup bersosial. Tetapi apa? Ternyata dalam kondisi macam itu, dalam kondisi terdesak, dalam kondisi yang tidak memungkinkan dia untuk bertemu dengan orang lain, ternyata dia dapat mengenali dirinya sendiri. Ini bukan berarti kalau kita lantas harus menjauh dari orang lain, bukan itu. Tetapi yang perlu kita perhatikan bahwa mungkin kita punya padang gurun kita masing-masing. Mungkin kita punya situasi-situasi yang membuat kita merasa, kok aku gak dihargai, kok aku setelah perjuanganku begitu banyak tidak ada sama sekali yang mendukung aku. Setelah apa yang aku lakukan selama ini, kok aku menjadi sendirian. Mungkin ini padang gurun yang kita miliki masing-masing. Nah, persis pada titik itu kita sama-sama bisa belajar bahwa jangan-jangan melalui padang gurun yang kita miliki, kita bisa menemukan Tuhan di sana, bisa menemukan panggilan hidup kita. Bahwa melalui kesepianku, aku melihat bahwa diriku adalah seorang yang mencintai Tuhan, sehingga aku tidak pernah merasa sepi lagi. Bahwa kesepianku itu adalah tanda sebagai cara Tuhan hadir untukku. Aku tidak lagi kesepian karena ditinggal orang lain, tapi aku selalu ada bersama dengan Tuhan. Jadi aku tidak pernah sepi lagi. Nah, ini yang sama-sama bisa kita pelajari. Sehingga setelah kita mengenali padang gurun kita masing-masing dan mendapat makna darinya, kita bisa memiliki ketegasan. Seperti Yohanes Pembaptis, ketegasan untuk menentukan, ketegasan untuk memilih, ketegasan untuk menyatakan bahwa aku siap berada bersama Tuhan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama belajar untuk mengenali padang gurun kita masing-masing. Seperti Yohanes Pembaptis, mengambil makna darinya dan memiliki sikap yang tegas. Tuhan memberkati.